Ya. Jadi kalau saya masuk PDIP, meskipun yang mengundang itu Bu Mega pribadi dan juga sebagai tokoh nasional, apakah berarti saya pro PDI? Pro saya itu adalah pro kesejahteraan rakyat Indonesia. Jelas ya? Memang Bu, saya sama Kiai Kanjeng ini juga Islamnya enggak hebat seperti PKS. Islam saya tidak tinggi dan berkualitas seperti HTI atau yang lain-lain. Islam saya itu agak abangan dan kampungan sama Kiai Kanjeng itu mirip-mirip PDIP lah gitu. Kalau PDIP mudarat bagi Indonesia akan dihancurkan oleh Allah. Kalau PDIP maslahat untuk bangsa ini akan dihidupkan dan jalannya lancar. Jelas ya? Adil enggak saya? Saya berpihak pada PDIP apa Indonesia? Jelas ya? Oke. Dan itu rezeki dari langit untuk bumi itu antenanya di Indonesia. Jadi kalau Indonesia tidak menjadi superpower berarti pemimpinnya yang salah. Kalau Indonesia tidak makmur melebihi negara-negara lain berarti ada yang salah dengan kepemimpinan nasional. Oke? Maka mulai sekarang, mulai besok kalian harus cerdas menentukan pemimpin kalian. Kalau 2 kali tidak bisa, jangan sampai 3 kali. Oke? Teman-teman sekalian, saya itu kan bingung. Diminta ke sini sama Kiai Kanjeng itu kan bingung, Mbak. Kan dimarahi banyak orang. Tadi aja di medsos saya dimarahi. Oh, Cak Nun menjilat Mbak Mega. Perjuangan batin yang luar biasa dan akhirnya saya istikharah. Saya wiritan serius dan saya kemudian bermimpi kira-kira seminggu yang lalu bahwa saya pergi keliling dunia, kemudian pulang ke Indonesia, saya ketemu dengan cakrawala di Senjahan. Di cakrawala itu terhampar kain yang sangat panjang, tulisannya PDI Pengayoman. Kemudian saya ditangkap. Jadi di tengah KLB itu saya tidak sengaja ikut orasi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ya. Begitu saya selesai, saya diseret oleh tentara 3 orang, saya dibawa ke markas tentara Kolonel S namanya. Jadi saya itu demi lahirnya PDIP, itu saya ditangkap tentara, Mbak. Paling saya kagumi pada malam ini sebenarnya acara ini berlangsung karena kebesaran jiwanya Bu Mega. Betul enggak? Anda tahu kan sekarang ini kan ada alat untuk memecah belah yang sangat efektif, yang namanya medsos, YouTube dan seterusnya. Saya kan dipermusuhkan, diadu domba sama Bu Mega, kadang-kadang sama Habib Rizik, kadang-kadang sama Habib Bahar, kadang-kadang Bukaru Sopoai. Sama setan saya tidak pernah dipermusuhkan, padahal saya musuhan benar sama setan. Gitu. Saya dipermusuhkan dengan orang-orang yang sebenarnya saya sayangi dan saya cintai. Dan Bu Mega tidak terpengaruh sedikit pun oleh permusuhan itu. Bung Karno mengatakan jas merah. Dan kita ingat sejarah itu sampai 18 generasi, betul enggak? Wahai Amerika, wahai Rusia, wahai semua negara-negara yang merasa kuat dan adik kuasa, jangan pikir kalian benar-benar berkuasa karena kami adalah bangsa dengan peradaban yang punya skala waktu 18 generasi. Sehingga ilmu kita, manajemen kita akan jauh melebihi kalian semua. Cuman masalahnya sekarang belum tepat presidennya gitu aja. Jangan marah. Jangan marah. Tinggal engkau ikhlas apa tidak menerimanya. Sekarang pertanyaannya adalah apakah engkau benar-benar mau berjaya dan bangkit kembali sebagai bangsa Indonesia yang sejati. Bukan bangsa Indonesia yang dihapusi Belanda, dihapusi Cina, dihapusi Amerika, dihapusi Israel. Disuruh pindah-pindah ibu kota oleh orang lain. Sampai ke tempat yang terbaik untuk beliau maupun bagi Allah sendiri dan bagi bangsa Indonesia gitu ya. Aku gak usah kok dangano gak apa-apa, sing ngene iki aku wis. Aku iki wis ngene iki. Saya itu paling bawah, jadi Anda tidak bisa menjatuhkan saya. Gitu? Tidak mungkin Anda bisa menjatuhkan saya karena saya sudah di bawah kok. Kok tiba nang di meneh aku iki. Kecuali kalau lebokno jumbleng gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun
fayakun. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Anak-anakku sekalian, teman-teman sekalian, qori kita ini seorang qori internasional memakai baju hitam untuk supaya jiwanya yang putih tidak kelihatan. Itu namanya Thariqat Malamatiyah, menyembunyikan kebaikannya. Sebaliknya Kiai Kanjeng dan saya pakai putih-putih untuk nutupi hitamnya jiwanya. Ya. Mbak Puan tidak. Mbak Puan luar dalam insya Allah putih, gitu ya. Nek dapurmu sak karep-karepmu, gitu ya. Pokoknya kalau saya sama Kiai Kanjeng itu pakaian putih supaya tidak terlalu minder karena kami masih hitam, gitu ya. Shallu ala Muhammad. Oke, sekarang teman-teman sekalian, ini malam ini bukan acara PDIP untuk PDIP. Bukan acara untuk kepentingan-kepentingan politik praktis atau kekuasaan. Ini adalah acara kebersamaan rakyat dan bangsa Indonesia. Yang punya hajat acara ini dan yang mengundang saya langsung adalah Ibu Megawati Soekarno Putri langsung, ya. Dan niatnya bukan untuk PDIP, tapi supaya PDIP lebih bisa belajar meng-Indonesia, gitu ya. Nanti kita kita diskusikan, kita paparkan semua itu pelan-pelan sesuai dengan panduan dari judul itu ya. Tapi pokoknya sekarang mari kita lakukan mensyukuri Indonesia, bergembira karena dan untuk Indonesia, gitu ya. Jadi sekarang saya mohon semuanya berdiri untuk meneguhkan keindonesiaan kita. Nyun sewu. Ayo Cik, mau foto? Iya. Saya di bawah. Syukuran. Saya kan dari dulu. Ayo. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Oke, teman-teman sekalian. Kita belajar tata ruangnya dulu. Kita mempelajari di mana kita berada dan bagaimana situasinya. Sekarang coba semua 20 detik diam sama sekali. Ketika semua Anda diam, masih ada suara-suara ya, ada suara kipas angin, genset dan seterusnya. Berarti Anda diperlukan untuk ekstra konsentrasi, terutama di dalam mendengarkan apapun ya. Karena ada saingan
suara-suara yang lain, gitu ya. Ada ses gitu ya. Jadi tolong kita agak ekstra perhatian ya satu sama lain ya, supaya malam ini kita mesra betul. Gitu. Yang kedua saya tanya, malam ini kita mau berdebat dan bermusuhan atau bekerja sama dan bermesraan? Kita mau bengkerengan atau mau gembira? Kita mau nangis-nangis, sambat-sambat, atau ketawa-ketawa dan saling membahagiakan satu sama lain? Kita ketawa. Jadi mau gembira ya? Berarti hatimu harus terbuka, harus punya rasa pengayoman, harus punya toleransi satu sama lain, harus jembar atau bahasa Jawanya nyegoro, harus menjadi samudra jiwamu gitu ya. Jadi itu perjanjian kita ya. Nah ini kan tadi sudah saya bilang, kalau saya masuk kandang banteng, apakah saya menjadi banteng? Apakah bantengnya menjadi saya? Tidak juga kan? Kan gitu kan Ibu ya? Masa Mbak Puan tadi banteng ngawur ya kan? Ya. Jadi kalau saya masuk PDIP, meskipun yang mengundang itu Bu Mega pribadi dan juga sebagai tokoh nasional, apakah berarti saya pro PDI? Pro saya itu adalah pro kesejahteraan rakyat Indonesia. Jelas ya? Saya mau menemani PDIP atau siapapun kelompok lain sepanjang mereka berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Jelas ya? Karena yang nomor satu di Indonesia ini masalahnya adalah cara berpikir. Cara berpikir, cara menginjakkan kaki, cara meletakkan diri di mana. Kalau itu salah, nanti saya akan jelaskan hubungannya dengan kebangsaan dan seterusnya. Tapi pokoknya saya ingin itu dulu. Menyepakati bahwa kita gembira loh ya. Nggak ada dengki ya. Nggak ada saingan ya. Nek saingan, aku kalah gandeng karo kowe. Ya. Gitu ya. Saya tidak bersaing dengan siapapun, bahkan saya bersedia kalah oleh siapapun, tidak apa-apa. Saya juga tidak tega untuk menang melawan siapapun karena tidak tega saya, mending kalah daripada menang. Tapi aku juga tidak mau kalah karena saya juga tidak mau menang dan seterusnya gitu ya. Oke, sekarang gini, saya akan membuka acara ini, nanti kita akan bicara bernyanyi bersama Mbak Puan dan semua teman-teman PDIP. Kalau panjenengan menghendaki siapa teman-teman PDIP yang maju lagi, sampai jauh saja gitu ya. Suruh saja ke sini gitu, naik gitu. Dan di PDIP saya kira ada mekanisme budaya dan sopan santun sedemikian rupa sehingga beliau akan menjalankannya dengan seksama. Sekarang saya akan membuka dengan satu nomor musik Kiai Kanjeng. Terus nanti ini ada dua bagian musik ini. Di bagian akhir nanti ada notasi lagu yang pakai saron. Notasi itu pokoknya lagu ya. Notasi itu adalah naik turunnya nada. Tolong diperhatikan notasi itu. Kalau ada yang bisa menebak itu lagu apa, meskipun tidak hafal syairnya tidak apa-apa. Kalau bisa menebak itu lagu apa, Anda saya kasih hadiah peci maia. Kalau kurang, nanti kita mohon kepada Mbak Puan untuk, ya gitu ya. Nek awakmu biasanya kan mentahan untuk maunya, biasanya gitu ya. Biasanya kan gitu, oke ya. Bismillahirrahmanirrahim, teman sekalian. Kalau saya bilang takbir gitu kan, kayak 1-2-1-2-1-2 ya. Ini acara bukan acara Jisamsu atau 2-3-4, juga bukan 2-1-2. Ini adalah acara hati nurani rakyat dan bangsa Indonesia. Jelas ya? Seluruhnya dengan seluruh keadilannya. Nanti kita jelaskan bersama soal SARA yang berhubungan dengan itu. Selama ini SARA itu disalah kaprai pemahamannya. Oke. Sekali lagi yang bisa menebak, nanti angkat tangan selesai pambuka ini, lagu pembukaan, angkat tangan yang siapa yang bisa, kalau benar dinilai oleh teman Kiai Kanjeng, nanti Anda saya kasih ini. Dan saya kasih doa. Saya usap-usap. Yang saya usap keningnya ya, bukan dadanya ya. Ya, gitu ya. Kalau kira-kira kurang puas, nanti saya akan membisi Mbak Puan untuk sakno iku arek melarat Mbak gitu ya. Kere Mbak, gembel itu kayak ilah Mbak gitu ya. Cak mulai suatu beras kayak bojone anaknya gitu ya. Oke, teman sekalian, saya akan minta Anda takbir. Tapi bukan takbir sebagaimana yang sering takbir itu enggak. Coba perhatikan ya. Ada kalimat thayyibah, alhamdulillah, subhanallah,
Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, terus termasuk astagfirullah dan seterusnya. Itu kan semua kalimat thayyibah. Ucapan seseorang sesudah mengalami sesuatu. Kalau Anda bilang alhamdulillah, alasannya apa? Karena Anda bersyukur mendapatkan sesuatu dari Allah gitu ya. Kalau Anda bilang astagfirullah kan harus ada alasannya apa? Oh, Anda sedang menyesali suatu perbuatan sehingga Anda memohon ampun kepada Allah. Kalau Anda bilang Allahu Akbar itu biasanya alasannya apa? Saking mendalamnya makna Allah dalam diri kita, maka kita mengucapkan Allahu Akbar karena kagum kepada kebesaran Allah. Tapi Allahu Akbar yang tepat itu bagaimana? Gerak badannya, tangannya gimana? Menurut Anda? Allahu Akbar cocok enggak? Ini nantang gelut aja apa ini? Allah mengajarkan bagaimana? Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu adalah kesadaran ke dalam dirimu. Anda mendalami betapa kagumnya engkau kepada Allah dan ciptaannya, sehingga engkau memasukkan kata Allahu Akbar itu ke dalam jiwamu. Jadi makanya Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, enggak gitu. Tapi Allah sudah mengajarkan. Sholat itu yang bikin siapa tuh? Yang ngarang siapa? Allah sendiri melalui malaikat Jibril ditransfer ke Nabi Muhammad terus ke Anda semua. Itu jadi itu hak ciptanya Allah. Allahu Akbar. Terus nanti Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, itu semua Allah yang bikin, bukan manusia. Maka Allahu Akbar yang cocok itu bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Bener nggak Mas? Kontemplatif, merenung. Itu bukan orang nantang-nantang, bukan orang pamer-pamer, bukan orang sombong-sombong, tapi kita sedang menyadari dan sedang merenungi betapa dahsyatnya karya-karya Allah dan rahmatnya kepada kita semua gitu ya. Coba sekarang kalau saya bilang takbir terus Allahu Akbar gitu ya Mas ya, supaya agak beda sedikit supaya Anda tidak dituduh 212 ya. Takbir Allah ya. Jadi takbir adalah perjalanan renungan ke dalam jiwamu, bukan pamer kepada orang lain dan bukan ancaman kepada siapapun saja. Karena selama ini Allahu Akbar itu agak banyak orang merasa terancam, betul enggak? Allahu Akbar bukan alat untuk mengancam orang, tapi untuk menyadari betapa dahsyatnya Allah, dan kesadaran itu letaknya jalan. Makanya geraknya adalah Allahu Akbar gitu ya. Oke, bismillah, sekarang kita buka. Nanti bagian terakhir lagunya tolong tebak, nanti ada hadiahnya. Saya akan merayu Mbak Puan untuk menyempurnakan hadiahnya, untuk supaya pantas hadiahnya. Nah, ini gak pantas lah, tapi aku ini kita ya. Saya akan sematkan langsung ke kepala Anda ya. Yo teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim.
apa-apa, sangat banyak Bu. Ini repot hadiahnya cuma satu ya. Siapa yang pertama? Silakan maju ke depan. Mas Islami tolong. Lagu apa? Judulnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul lagunya Garuda Pancasila. Lainnya. Rayuan Pulau Kelapa sama Maju Tak Gentar. Oke, coba Mas, yang dimaksud tadi yang terakhir. Deng, coba diulang dikit. Deng. Oke, siapa? Yes. Silakan maju Mas, silakan maju. Mars PDI Perjuangan. Apa? Mars PDI Perjuangan. Bener Bu? Salah. Salah. Ayo lagi. Adik, sini Dek. Dari Sabang sampai Merauke. Ya. Salah. Oke Pak. Ini yang orisinilnya ya. Ya. Marhaen Indonesia. Yes, tepuk tangan. Ya. Marhaen Indonesia. Apal syairnya. Insya Allah. Ayo. Gleng. Ayo. Tepuk tangan, oke. Copot ya. Marhaen adalah orang kecil yang dijumpai oleh Bung Karno, kemudian dijadikan lambang dari rakyat jelata Indonesia. Gitu ya? Oke, tolong dilepas. Makasih, matur suwun. Amin. Ya, oke. Tepuk tangan sekali lagi. Kalau masih merindukan hadiah dari Mbak Puan, monggo. Minta jaga Indonesia, Bu. Insya Allah. Bu, anak. Jadi tidak hanya untuk kita, tapi untuk anak cucu kita, ya. Saya boleh gagal, saya boleh tidak jadi apa-apa. Saya ikhlas dan ridho untuk hanya menjadi saya kayak sekarang. Tetapi anak cucu kita bersama adalah cakrawala perjuangan kita. Gitu ya? Iya Bu ya. Oke teman sekalian. Ini kan kita di depan masjid At-Taufik ya. Anda kan tahu kata Taufik itu biasanya digabung sama hidayat. Wabillahi taufik wal hidayah. Oke, jadi ini adalah masjid persembahan dari Mbak Puan kepada bapak beliau. Itu Rasulullah mengatakan, apal ya? Idza mata ibnu Adama, PDIP tenan niki. Ora apal ayat gitu. Memang Bu, saya sama Kiai Kanjeng ini juga Islamnya enggak hebat seperti PKS. Islam saya tidak tinggi dan berkualitas seperti HTI atau yang lain-lain. Islam saya itu agak abangan dan kampungan sama Kiai Kanjeng itu mirip-mirip PDIP lah gitu. Jadi ya gini-gini enggak begitu hebat. Jadi kalau assalamualaikum enggak, assalamualaikum warahmatullahi.
Enggak bisa juga saya kayak gitu ya. Tapi hati kita ikhlas satu sama lain. Berjuang bareng-bareng untuk masa depan anak cucu kita bangsa Indonesia gitu ya. Oke. Nah ini kan masjid ini persembahan beliau kepada almarhum Bapak Taufik Kemas. Rasulullah mengatakan kalau seseorang sudah meninggal seperti Bapak Taufik Kemas, itu jangan disangka dia mati karena dia masih berjasa terus. Jasa beliau orang yang sudah mati itu diwujudkan oleh 3. 1, Sodako jariah beliau yang ukurannya sangat luas. Kemudian ilmin yuntafa'u bih. Oke, ya. Au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat dari Pak Taufik Kemas. Yang ketiga, waladun anak yang sholihin soleh yad'ulah. mewariskan masjid ini untuk masa depan dan kebaikan kita bersama. Jadi Mbak Puan mudah-mudahan Allah menerima, meridhoi dan menggembirakan hati Mbak Puan ya. Oke ya, oke. Taufik itu artinya apa? Kan wabillahi taufik wal hidayah. Ma makna taufik? Angkat tangan. Bendino diucapkan masuk gak arti ini, Rek? Petunjuk itu hidayah. Taufik dan hidayah. Yang petunjuk itu hidayah. Taufiknya apa artinya? Ya. Keringanan itu rukhsah. Pertolongan itu nasr. Apalagi? Jalan itu sabil, sirot, tarik. Ayo. Agak mendekat. Jadi gini, agak mendekat gini. Jadi kalau Anda dapat taufik dari Allah itu enggak, kalau Anda berbuat buruk dihalang-halangi oleh Allah. Seneng enggak? Tapi kalau Anda berbuat baik diperlancar jalannya. Gitu kan? Itu namanya taufik. Jadi mudah-mudahan Anda ini kalau berbuat buruk dihalangi sama Allah, enggak jadi. Kalau berbuat baik digampangkan jalannya. Kalau PDIP mudarat bagi Indonesia akan dihancurkan oleh Allah. Kalau PDIP maslahat untuk bangsa ini akan dihidupkan dan jalannya lancar. Jelas ya? Adil enggak saya? Saya berpihak pada PDIP apa Indonesia? Jelas ya? Oke. Nah, kalau hidayah itu juklaknya, juknisnya. Enggak hanya dimudahkan jalan kebaikannya, tapi dikasih kendaraannya, dikasih fasilitasnya oleh Allah. Itu namanya hidayah. Maka mbak-mbak carilah suami yang namanya taufik. Mas-mas carilah istri yang namanya hidayah. Terus bikin perusahaan besar namanya PT Mega Hidayah. Gitu ya. Jelas ya sekarang taufik hidayah ya. Oke, bismillah, oke. Terus kita teruskan. Sekarang kita akan bersama-sama Mbak Puan sama teman-teman yang lain yang bersedia ikut nyanyi. Ini sekarang kita jangan ngomong apa-apa kalau jiwa keindonesiaan kita belum tertanam dengan mantap gitu ya. Jadi makanya kita sekarang mengindonesiakan diri dulu dengan rasa, dengan feeling, dengan thought, dengan hati dan jiwa seluruhnya gitu ya. Oke, siapa yang coba? Mbak Puan didampingi Mas Doni. Semua ikut nyanyi ya. Semua ini lagu-lagu karya bapak-bapak kita. Bentar, saya daftar dulu supaya Anda bingung. Pertama kita menyanyikan Tanah Airku Tidak. Oke. Yang kedua nanti ada asal usul bunyi musik Nusantara. Itu dari Bali. Nanti jadi yang kedua nanti musik Bali yang sebenarnya merupakan cikal bakal dari nada-nada pentatonis di Nusantara. Anda ngerti pentatonis, diatonis ngerti loh? Gak ngerti juga ya? Kan sekarang ini kita jadi Indonesia ini kan nyun sewu. Lagu yang diterima kan lagu barat saja. Betul enggak? Misalnya tanggal lagu-lagu itu mungkin enggak lagu Didi Kempot masuk. Mungkin enggak Adat Alwi masuk tanggal lagu-lagu. Tanggal lagu-lagu di radio harus lagu barat berbahasa Indonesia, betul enggak? Itu pun
teman-teman di radio belum tentu tahu bahwa ada lagu barat ditolak karena berbahasa Arab. Harus bahasa Indonesia supaya tidak Inggris kan gitu kan. Nah misalnya sekarang gini, Anda hafal semua. Allahumma arhamna. Oke, saya tanya itu kan doa kalau sudah baca Quran khatam, doanya itu lagu Arab apa lagu barat? Ayo, lagu Arab apa lagu barat? Itu struktur nadanya barat. Mas, jaluk tolong dong. Itu jadi kalau solmisasinya la mi re mi fa mi re do mi. Nah, lagu barat. Karena solmisasi atau do mi fa sol la si do. Itu bukan lagu barat. Kalau ini itu bukan lagu Arab. Kalau Qori tadi pasti Arab. Tadi itu apa? Bayati apa? Ros apa? Syikah apa? Ustaz. Soba. Soba. Soba itu satu di antara 7 model nada kiroah dari Timur Tengah gitu ya. Itu nggak akan masuk lagu-lagu, tanggal lagu-lagu di Indonesia karena Arab, gitu kan? Karena Arab terus nanti jadi perdebatan apakah Tuhan orang Arab apa orang Malaysia gitu, terus berdebat, gitu kan? Jadi kita berpikirnya harus lengkap, Orang jangan diambil pantatnya tok, difoto cekrek terus ini. Padahal kan itu pantatnya bukan wajahnya gitu ya. Jadi jangan main pelintir-pelintiran dan edit-editan yang merusak kehidupan gitu ya. Oke. Jadi Bali terus apa? Sriwijaya. Ini. Sriwijaya. Kerajaan di mana? Nanti Anda menekan kalau lagu Indonesia tanah air gitu loh, itu notasinya barat apa Nusantara? Barat. Tapi kalau Mars apa himne kerajaan Sriwijaya coba teng 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 teng. Itu barat bukan? Itu Jawa toh? Nah, Sriwijaya itu nadanya Jawa tapi ritmenya Melayu. Serampang 12 dan lain-lain itu ya. Oke, itu Sriwijaya. Jadi sebenarnya andaikan dulu itu W.R. Supratman itu mau mikir ulang, kita bisa bikin lagu Indonesia Raya yang bukan barat, tapi Indonesia Raya yang benar-benar Nusantara secara musikal, gitu ya. Tapi enggak apa-apa, enggak terus kita kutuk, enggak sekadung lah, sekadung meteng ketiapaan sekali dilairno ngono ya. Gitu ya. Oke. Berikutnya apa? Jawa. Tak lelo lelo ledung Jawa. Tak lelo lelo. Oke, itu biasanya dipakai untuk apa? Ibu gendong bayi tak lelo. Oke, sekarang kalau Anda orang Islam harus niru Nabi Muhammad, caranya nguru-nguru bayi piye? Piye? Gini, apakah harus nguru-nguru bayi dengan bahasa Arab supaya Anda jadi orang Islam? Rasulullah dulu ketika gendong Fatimah, rengeng-rengengnya apa? Maksud, ya Thaibah. Enggak loh. Tapi juga tidak sholatullah salah, enggak gitu loh. Kita enggak tahu, enggak punya bahannya. Rasulullah gendong bayi, uru-uru enggak punya bahannya, jadi kita mau meniru enggak bisa. Oleh karena itu enggak apa-apa, enggak usah meniru itunya. Niru Rasulullah itu akidah dan akhlaknya. Tapi kalau muamalah dan budayanya enggak bisa ditiru. Rasulullah enggak pernah pakai peci kok, betul enggak? Rasulullah enggak pernah pakai kaos oblong, enggak pernah naik sepeda, enggak pernah nimbo. Ketika wudhu itu pakai pancuran apa? Ambil dari gentong, gentong juga enggak ada, gitu. Jadi kalau niru Rasulullah di bidang budaya dan teknologi kan mustahil. Rasulullah enggak pernah mancing, enggak pernah apa lagi mas? Naik motor enggak pernah. Rasulullah pernah masuk Indomaret? Enggak pernah. Jadi enggak bisa kita niru Rasulullah di bidang budaya dan teknologi. Yang kita pasti tiru adalah akidahnya, imannya, akhlaknya, gitu ya. Tapi kalau budayanya piye caranya? Apa Rasulullah pernah pakai kacamata seperti beliau? Enggak toh? Enggak punya. Rasulullah kalau ngetoki kuku pakai apa? Sekarang kan Anda tinggal gini. Zaman Rasulullah dulu apa-apa gini. Enggak tahu kan kita enggak punya bahannya, betul enggak? Ya, jadi kita tuh mesti pakai akal pikiran.
Niru ya niru tapi ada ilmunya, ada logikanya, ada nalarnya kan gitu. Rasulullah pernah pakai jam tangan? Rasulullah pernah browsing YouTube? Tidak pernah toh? Apakah browsing dan YouTubing itu haram? Gara-gara kita melakukan sesuatu yang Rasulullah tidak pernah lakukan. Kan ukurannya itu melanggar tauhid kepada Allah dan akhlakul karimah apa tidak? Mau YouTube, mau TikTok, mau Instagram, mau internet, apapun monggo sepanjang tidak melanggar akidahmu kepada Allah dan akhlakmu kepada sesama makhluk. Betul enggak? Ngono pedomane. Kalau semua harus seperti Rasulullah, Rasulullah makan soto nggak bisa kok pakai 3 jari. Mangan mie nganggo jari telung ini kan angel, Mas. Gitu, Mas, ya. Jadi tolong berpikir ya. Yang kita tiru dari Rasulullah adalah akidah, iman dan akhlaknya. Kalau budayanya mustahil ditiru, mustahil. Rasulullah ngumpul ban ini gak tahu. Apa meneh, Mas? Banyak yang Rasulullah gak pernah nyunggek pelem ya ora tahu. Gitu, pondok ndak ada pelem. Rasulullah pernah minum jahe, pernah minum wedang uwuh, pernah makan hamburger, pernah masuk ke Kentucky Fried Chicken? Tidak pernah. Haramkah kita masuk Kentucky Fried Chicken? Urusannya bukan masuk Kentucky Fried Chicken, tapi apakah ayamnya disembelih secara syar'i apa tidak? Kan gitu kan? Bukan soal masuk ke situ. Rasulullah pernah jadi ketua DPR? Tidak pernah toh, tapi tidak apa-apa. Karena yang dilihat bukan dia jadi apa, tapi perbuatannya, eksplorasi dari perilakunya itu maslahat apa mudorot. Yang itu cara berpikirnya ya. Contoh ya, jelas ya Mas ya. Oke. Sekarang kita teruskan lagu tadi, Mbak Puan, saya mohon ininya. Pertama, tapi bareng-bareng ya. Ini Puan Maharani bukan Novia Kolopaking. Kalau Novia Kolopaking enggak apa-apa saya minta nyanyi, tapi ini kan Puan Maharani. Jadi ya. Jadi diewangi ya. Dibantuin ya. Nyanyi bersama ya. Oke. Hidup masa depan Indonesia. Shallu ala Muhammad. Ini loh Indonesia, indahnya seperti ini. Saya tanya, apakah kita pernah latihan? Apakah pernah Kiai Kanjeng gabung latihan sama teman-teman? Enggak. Tapi Mbak Puan, tanpa latihan, tanpa rencana, tanpa apa, spontan, Indonesia mampu menciptakan keindahan yang luar biasa. Kuncinya bukan kehebatan, kuncinya bukan keahlian, kuncinya adalah hati yang tulus, kesediaan untuk bersama-sama satu sama lain. Betul enggak? Siap. Nah sekarang saya ingin cerita kepada Anda. Judul saya adalah Indonesia adalah pusat kemakmuran dunia. Itu takdir Allah. Indonesia adalah pusat kemakmuran dunia. Bilang kepada Rusia, bilang kepada Cina, bilang kepada Amerika dan semua yang merasa negara-negara superpower. Kalian boleh mentang-mentang hari ini, tapi akan datang hari di mana Indonesia yang akan memimpin kemakmuran seluruh dunia. Anda tahu Candi Borobudur diciptakan, didirikan pada abad keberapa? Pada abad bersamaan dengan lahirnya Rasulullah Muhammad SAW, abad 6 menuju 7. Di puncak Borobudur yang melambangkan level-level kehidupan nilai manusia itu ada antena yang namanya catra. Catra itu antena untuk menyerap rezeki Allah, alam semesta dan langit. Dan itu rezeki dari langit untuk bumi itu antenanya di Indonesia. Jadi kalau Indonesia tidak menjadi superpower berarti pemimpinnya yang salah. Kalau Indonesia tidak makmur melebihi negara-negara lain berarti ada yang salah dengan kepemimpinan nasional. Oke? Maka mulai sekarang, mulai besok kalian harus cerdas menentukan pemimpin kalian. Kalau 2 kali tidak bisa, jangan sampai 3 kali. Oke? Nah. Terus ada Borobudur itu kalau orang berkunjung dia mengelilingi Borobudur arah Jarum Jam. Anda belajar fisika, kalau Anda menciptakan energi itu kan ada kumparan. Nah kalau ke kanan tuh Anda akan mengambil energi. Kalau ke kiri Anda akan melepaskan energi.
Jadi Borobudur itu dulu diciptakan oleh nenek moyang kita dengan kesadaran bahwa Allah memang mentakdirkan negeri ini menjadi pusat kesejahteraan alam semesta dan dunia. Maka pemimpinnya harus punya kecerdasan ketuhanan dan kecerdasan keduniaan. Itu serius. Maka seharusnya sejak kemerdekaan kita menghitung itu semua. Putaran ke kanan namanya paradaksina. Kelak setelah manusia dimakmurkan oleh Allah, disejahterakan oleh Allah, dirahmati, diberkahi oleh Allah, manusia punya kewajiban untuk mengembalikan semua rahmat itu kepada Allah. Anda tahu kan kalimatnya innalillahi wa inna ilaihi. Jadi semua rahmat itu dari Allah, kemudian ilaihi engkau kembalikan kepadanya kembali. Gitu ya. Nah, kalau menyerap rezeki dari Allah muter ke kanan, kalau mengembalikan kepada Allah muter ke kiri, namanya tawaf. Jadi Anda pergi ke Mekah, itu tujuannya adalah untuk mensyukuri dan mengembalikan semua milik Allah itu kepadanya, supaya Anda diterima di surganya. Jelas ya? Bukan naik haji untuk supaya tidak ditangkap KPK. Bukan naik haji supaya Anda lebih kaya. Bukan naik haji umroh supaya Anda lebih meningkat jabatannya. Kita umroh karena kita mengembalikan seluruh rasa syukur kita kepada pemiliknya. Itu namanya prasawiya, tawaf, ya. Jadi teman-teman sekalian, saya itu kan bingung diminta ke sini sama Kiai Kanjeng, itu kan bingung, Mbak. Kan dimarahi banyak orang. Tadi aja di medsos saya dimarahi. Oh, Cak Nun menjilat Mbak Mega. Gitu kan? Aku yang jilat raimu gak tahu. Lo yang ngundang Mbak Mega kan berarti Mbak Mega yang jilat saya. Betul enggak? Ini tidak ada urusan jilat menjilat. Ini adalah cinta tanah air, cinta bangsa, cinta rakyat. Ya. Kemudian saya sampai kebingungan karena Bu Mega itu, Mbak Puan, sudah sekitar 3 tahun yang lalu ndawuhi saya untuk datang ke sini. Dan itu baru tercapai malam hari ini. Kan saya itu ngelewati perjuangan batin yang luar biasa dan akhirnya saya istikharah. Saya wiritan serius dan saya kemudian bermimpi kira-kira seminggu yang lalu bahwa saya pergi keliling dunia, kemudian pulang ke Indonesia, saya ketemu dengan cakrawala di Senjahan. Di cakrawala itu terhampar kain yang sangat panjang, tulisannya PDI Pengayoman. Bukan perjuangan. Karena PDI Perjuangan sudah dulu, sekarang sudah jaya, sudah lega hatinya, sudah menang berkali-kali. Betul enggak? Sekarang saatnya adalah PDI Pengayoman. Semua rakyat Indonesia diayomi oleh PDIP. Betul ya? Level-level masyarakat, orang wong cilik, semua diayomi oleh PDIP. Karena sekarang Nyuwun Sewu, yang Anda orang Islam ya, saya pakai ayat boleh ya? Ustaz, Qul a'udzu birabbin nas. Coba antum baca. Tartil aja. Antum ayo, antum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, fadal. Qul. Saya mohon izin ya. Sabar dulu ya adik-adik anak-anak ya. Ya, sabar di sini nanti satu kali lagi. Ya, fadal. Qul a'udzu birabbin nas. PDIP tidak terima, disangka tidak bisa baca Quran. Kita buktikan, ya toh? Ya toh? Betul, Ustaz? Ya, insya Allah. An-Nas. Siap. Mulai sekarang? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Mbak Puan, teman-teman semua, saya mohon maaf karena saya belok ke Anas ini. Gini masalahnya soal PDI Pengayoman. Nanti saya cerita macam-macam soal itu ya.
Di surat itu ada Allah menyebut dirinya dengan 3 karakter. 1, kul, katakanlah a'udzu bi rabbin nas. Yang kedua, malikin nas. Ketiga, ilah. Itu ada 3 level fungsi dan eksistensi. Jadi yang nomor 1 apa? Rabbin nas. Baru malikin nas, baru. Jadi gampangnya gini, kalau Anda jadi dandim, kalau Anda jadi pejabat, kalau Anda jadi nomor 1 itu pengayoman. Rabbun dulu, rububiyah dulu. Kulang untuk birabbin nas dulu. Kalau nanti ngeyel yang kamu ayom itu, tunjukkan aku ini pejabat, aku ini malikin nas, gitu loh. Gitu loh. Aku ini malikin nas, aku ini punya otoritas sah konstitusional. Kalau masih ngeyel bilang ilahin nas, tak tempilin tenan gue. Gitu ya. Nah teman sekalian, ini ada urut-urutan seperti itu di Al-Quran. Coba sekarang ingin saya bagi 3. Mbak-mbak, kelompok 1, yang tengah kelompok 2, mulai yang ke sini kelompok 3 ya. Pertama kelompok Nas, coba diucapkan bareng-bareng. La robba illallah. La robba illallah. La malika illallah. La ilaha illallah. Jadi PDIP sudah sampai pada taraf yang paling puncak, yaitu kewajiban untuk rububiyah, kewajiban untuk mengayomi semua yang lain. Gitu ya. Jadi jangan wis ojo pedhi-pedhi meneh. Wis ojo nantang-nantang sapa, karena sudah pasti menang. Sudah berkali-kali menang, sekarang saatnya mengayomi. Ketika saya ke Amerika sama istri saya kira-kira 3-4 tahun yang lalu, di Kedutaan Besar Indonesia di Washington, itu di depan gedung KBRI itu ada patung Dewi Saraswati. Tahu Dewi Saraswati? Itu dari dunia wayang, dari Bali, Dewi Saraswati. Itu patung di depan gedung itu. Sehingga teman-teman PKS, HTI marah. Loh, kok patungnya, kok hiasan Kedutaan Republik Indonesia, kok Dewi Saraswati, nanti disangka negara Hindu loh kita. Kan gitu kan? Sehingga ketika saya datang mereka mengeluh kepada saya, para pejabat Kedutaan, Cak gimana nih, kita diprotes oleh teman-teman Islam karena bikin patung Saraswati. Terus saya bilang, mayoritas di Indonesia itu penduduknya beragama apa? Biasanya yang banyak melindungi yang kecil, yang sedikit, atau yang sedikit melindungi yang banyak? Yang kuat mengayomi yang lemah, ataukah yang lemah harus mengabdi kepada yang kuat? Yang kuat mengayomi yang lemah. Jadi bilang kepada teman-teman aktivis Islam itu bahwa patung Dewi Saraswati ini lambang pengayoman umat Islam kepada seluruh bangsa Indonesia. Betul enggak? Betul enggak? Itu salah satu cerita. Mbak Puan, saya pernah ceramah bareng Gus Dur, Ibu, sama Dr. Nurholis Majid di pesantren Tambak Beras. Jadi yang pembicaranya Bu Mega, Nurholis Majid, Gus Dur. Saya diundang juga tapi telat datang, dan ketika saya datang, ada rombongan tentara, 1 peleton tentara datang untuk ngerebek dan membubarkan acara itu. Maka teman-teman Banser, Ansor, Allahu Akbar, mencoba menghalangi. Itu zaman Orba ya, jadi yang berkuasa bukan Polri tapi TNI gitu ya. Mereka Allahu Akbar melawan penggerbekan ini, kemudian saya lari, saya bilang, sebentar, kasih waktu 3 menit, tidak usah Allahu Akbar dulu. Nanti dulu aja, sabar dulu. Biar saya urus dulu tentaranya. Akhirnya komandan yang datang itu saya rangkul, saya seret ke bawah pohon. Kemudian saya tanya, sampean disuruh membubarkan acara? Iya. Oke, kalau gitu saya antarkan ke podium, sampean umumkan bahwa acara dibubarkan. Supaya sampean tidak salah. Berarti nanti komandan sampean akan tidak dihukum apapun karena sudah membubarkan acara. Akhirnya si komandan tentara ini saya ajak naik panggung. Bapak-bapak, ini ada pengumuman sebentar, tolong didengarkan. Terus dia membaca surat keputusan Kodim bersama Polres dan Pemda Bupati Jombang. Acara dibubarkan toh,
Dah. Terus Pak, setelah dia baca, sampai tunggu di pintu, nanti saya ke sana. Terus saya naik podium, saudara-saudara, Bapak, acara seminar di Tambak Beras sudah dibubarkan oleh pihak pemerintah. Mari kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, gitu kan? Nah, sekarang mari kita bikin acara yang baru, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terus saya teriak, Gus Dur, acara yang baru ini namanya apa? Kan tadi seminar, terus Gus Dur teriak, Mau'idhah Hasanah. Nah, sejak hari itulah kata Mau'idhah Hasanah terkenal seluruh Indonesia. Mau'idhah Hasanah, ya. Terus, oke, saudara, mari kita mulai acara Mau'idhah Hasanah di siang hari ini dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Saya persilakan pembicara pertama, Bapak Profesor Dr. Nurholis Majid untuk maju ke depan. Terus Cak Nur ceramah lagi. Sebab ketika dibubarkan tadi Cak Nur sedang ceramah. Jadi tidak ada masalah yang ruwet-ruwet. Ya toh? Bubar, ayo bubar, tapi nggak meneh. Kita ini mental kaki 5. Digusur, bikin lagi, digusur, bikin lagi. Dan itu pidatonya Bapak. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang hancur, bangun lagi, dihancurkan, bangun lagi. Itu Bung Karno. Kita pedagang kaki 5 kok. Gusur, jalan lagi. Ya, akhirnya acara berlangsung. Dan itu kemudian saya temui komandan tentara ini dan saya interview dia. Anaknya berapa, istrinya dari mana. Dari akhirnya saya wawancara kepada tentara tentang kemanusiaannya, tentang budayanya, dan seterusnya. Dan itu namanya pengayoman. Dan tentara itu senang sekali saya tanya-tanya tentang istrinya. Karena Komandan Kodim tidak pernah tanya mengenai anak dan istrinya. Kan gitu kan? Jadi Mbak Puan tolong temukan cara-cara untuk mengayomi rakyat. Bermacam-macam cara untuk mengayomi semua pihak di Indonesia. Terserah mereka gimana, pokoknya Anda mengayomi terus. Ini sudah saatnya PDIP menjadi Nyai Madodera. Nyai Madodera itu bahasa Ternate. Kalau di Keraton Solo Jogja kan ada gelar misalnya Kanjeng Raden Tumenggung. Nah kalau di Kerajaan Ternate itu ada gelar yang bunyinya Nyai Madodera. Nyai Madodera itu artinya pohon rindang, tempat burung-burung berteduh ketika senja hari. Dan Mbak Puan, sekarang ini Indonesia sudah memasuki sore hari, senja menjelang. Maka burung-burung akan berdatangan ke PDIP untuk minta pengayoman dan perlindungan. Gitu kan? Nah terus ada, mungkin Mbak Puan sendiri belum pernah mendengar atau mungkin sudah ya. Jadi ketika dulu PDI, belum PDIP ya, sehingga kemudian lahir PDIP, itu kan ketuanya Pak Suryadi dulu. Kemudian ada kongres luar biasa di Surabaya, di Wisma Haji. Ya. Terus saya bersimpati kepada Bu Mega supaya dia nanti memimpin PDI, sehingga saya ke Surabaya bertiga. Gus Dur, Eros Jarot sama saya. Kami nginep di sebuah hotel untuk support Bu Mega. Nah cara supportnya namanya juga saya orang Jombang ya. Tak cariin jimat ke Madura. Diem-diem tak masukin ke tasnya Bu Mega. Terus saya wiritan di atas sebuah air. Airnya kemudian tak biur-biurkan ke tempat tinggal Bu Mega di asrama itu. Kenapa? Karena semua yang bertugas di tempat tinggalnya Bu Mega, penginapan itu semua adalah intel. Yang nyugi makanan intel, yang nyapu intel. Maka saya biur-biuri. Tidak berarti itu, ya pokoknya aku itu usaha. Saya hanya seekor semut yang mengangkut setitik air menuju tempat Nabi Ibrahim dibakar. Malaikat Jibril tanya, Mut, ngapain kamu? Kamu cuma bawa air setitik sedangkan api berkobar-kobar membakar nabimu. Semut berkata, urusanku bukan memadamkan api. Urusanku adalah menyatakan kepada Allah bahwa aku berpihak kepada Nabi Ibrahim. Urusan saya bukan ke Surabaya dan Gus Dur dengan Eros, bukan saya akan mampu mengangkat Mbak Mega menjadi ketua PDI. Urusan saya adalah bahwa saya menyatakan keberpihakan saya kepada kebenaran. Gitu kan? Kemudian saya ditangkap. Jadi di tengah KLB itu saya tidak sengaja ikut orasi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ya. Begitu saya selesai, saya diseret oleh tentara 3 orang. Saya dibawa ke markas tentara Kolonel S namanya. Terus begitu saya masuk, dalam tangkapan itu saya masuk, terus saya ketemu komandannya. Komandannya bilang gini, kalau nggak gini caranya, gimana caranya ngobrol sama Cak Nun?
Asu bajingan saya bilang gitu kan. Ternyata bukan nangkap saya tapi ingin ngobrol sama saya. Karena saya pernah menolong kakaknya, saya pernah menolong bapaknya di riwayat sebelumnya gitu ya. Saya pernah sangat berbuat baik kepada keluarga mereka dan seterusnya. Terus dia ingin menyatakan terima kasih dengan cara menangkap saya. Jadi saya itu demi lahirnya PDIP, itu saya ditangkap tentara, Mbak. Saya itu demi lahirnya PDIP, itu saya ditangkap tentara, Mbak. Tidak berarti saya berjasa. Tapi kalau lupa ya nanti salah. Terus suatu hari kekuatan PDI memuncak. Dan saingannya pasti adalah kumpulan umat Islam, betul kan? Kemudian kita mempunyai kekhawatiran kalau Bu Mega jadi presiden, orang Islam belum siap. Tapi kalau Habibie yang jadi presiden, PDIP tidak terima. Ingat itu tahun 1999. Terus di depan Bu Mega saya ngomong sama Gus Dur, Gus, enaknya siapa presiden mari Gus? Soalnya nek Bu Mega kok wong Islam gak kuat atine, nek Habibie wong PDIP muring-muring, yang nu Sultan aja, maksudnya Sultan Hamengkubuwono X. Aku gak setuju, saya bilang Gus, nek Sultan gak setuju, lah sopo? Sultan sing asli, sopo iku cak? Sultan Abdurrahman Wahid. Nah, itu. Ojo ngawur sampean cak, terus saya bilang gini, loh Gus Dur itu sampean itu turunan ke-9 Pangeran Benowo. Pangeran Benowo itu putranya Mas Karebet Prabu Hadiwijaya. Ya. Aku ngawur ngomongnya Mas, ngawur, tapi sampai rumah tak hitung-hitung memang turunan ke-9 ternyata. Padahal aku ngawur, ya Allah matur nuwun, saya bilang gitu. Saya tuh ngawur, ngomong ke-9 tuh ngawur, ternyata bener. Itu yang namanya bimbingan seperti ini Mbak. Tidak pakai latihan, tidak pakai apa-apa, cukup dipimpin seseorang yang ikhlas, semua jalan. Terus saya teruskan soal Gus Dur, kemudian kita hindarkan bagaimana umat Islam dan orang PDIP tidak bentrok. Antara Islam merah putih dengan Islam hijau tidak bentrok, tidak ada konflik horizontal. Akhirnya kita rapat di rumah Gus Dur, saya kasih ide, kalau gitu yang memimpin Indonesia berikutnya harus orang tua, yang diakui oleh kedua belah pihak, yang diikhlasi oleh semua kalangan. Dan itu satu-satunya Gus Dur, itu harus seorang begawan, harus seorang panembahan. Terus saya dimarahi sama Pak Amin Rais di koran. Oh Pak Ainun itu ngomong begawan ini sudah era demokrasi kok begawan gitu kan. Terus kemudian saya provokasi, kemudian ada poros tengah. Jadi MPR bersidang, poros tengah lawan, poros tengah didukung oleh Golkar dan P3 melawan PDIP gitu kan. Terus saya hari itu juga saya datangi Akbar Tanjung, saya datangi Hamzah Has. Pokoknya saya usahakan hari itu memastikan bahwa P3 Golkar akan memilih Gus Dur. Lawannya adalah Bu Mega. Jadi sore nanti Gus Dur akan jadi presiden. Gitu. Saya usahakan betul sedemikian rupa. Nah terus saya datangi Gus, sampean kok jadi presiden. Temen aja, ini sampean siap. Tapi aku njaluk syarat lurus bab aku sing berjuang Gus. Lho siji soal Aceh kudu sampean beresi. Terus dia jawab karo turu ngene iki Mas. Soal Aceh gampang tak tempeling macam-macam. Nomor loro Gus, tidak boleh lagi ada kekuasaan di Nusantara ini yang terkait dengan mitologi Nyai Roro Kidul. Gitu kan? Itu saya ngomong langsung sama Gus Dur di Hotel Mulia. Terus Gus Dur, Nyai Roro Kidul gak masalah. Oh gak masalah, wis tak SMS. SMS apa? Tak kongkon jilbaban. Gelem. Jadi Nyai Roro Kidul itu sekarang pakai jilbab. Gus Dur itu gitu. Jadi kemudian sorenya jam 5 sore kira-kira beliau sah menjadi presiden gitu ya. Dan kelak ketika beliau jatuh oleh impeachmentnya Pak Amin Rais dan seterusnya, aku yang evakuasi jam 8 pagi di istana dan seterusnya. Ceritanya banyak. Pokoknya intinya adalah bahwa bangsa kita ini sekarang eranya adalah butuh pengayoman, Bu. Butuh orang tua. Maka PDIP jadilah pengayom bangsa Indonesia. Jadi bersikap sebagai orang tua, begawan, punokawan, panembahan, syekh, maulana, atau apapun idiomnya. Pokoknya bersikap ngalah dan gendong. Jadi kayak di Washington tadi,
itu di kedutaan yang menonjolkan Saraswati, patung Saraswati. Sekarang kalau Anda ibu gendong bayi, gini ya, itu yang menonjol ibu apa bayinya? Yang kelihatan dari depan bayinya kan. Nah, itu namanya pengayoman. Jadi di kedutaan itu yang di depan itu adalah bayinya. Orang Hindu dilindungi oleh orang Islam. Itu kalau mengerti pengayoman seperti itu. Jadi teman sekalian, itu tadi terjemahan atau ilustrasi dari apa yang disebut Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Ya. Jadi sekarang PDIP adalah wiritannya Qul a'udzu birabbin nas, betul-betul mengayomi semuanya gitu ya. Saya termasuk butuh diayomi, Bu. Saya rakyat kecil, saya ini ekonomi lemah. Sebagai orang Islam cocoknya paling pol itu jadi mudin. Pasti tidak mungkin saya jadi kepala KUA, apalagi menteri agama. Ya. Saya pol jadi mudin, ngimami sholat juga tidak begitu bisa, mimpin tahlil tidak hafal. Jadi saya itu tidak punya kompetensi Islam. Secara ilmu saya juga sekolah jebol. Saya bukan sarjana, saya tidak punya keahlian apapun. Ya. Jadi di segala hal saya tidak punya ekspertasi dan kompetensi apapun. Karena saya dengan kiai saya ini orang kecil, orang lemah, orang bisanya ya pakai musik ini. Pakai musik ini, Bu, kita cari Indonesia, kita membangun Indonesia sebisa-bisanya gitu ya. Makanya nanti kita kasih contoh-contoh. Jadi sekarang saya minta teman-teman menyiapkan medley era. Joget lagi ya. Tanpa latihan dan tidak tahu lagunya, tapi nanti langsung bisa, itulah bangsa Indonesia. Jangan main-main sama Indonesia, mereka itu tangguh rakyatnya, makmur tanah airnya, indah kebudayaannya. Dan krisis kayak apapun guyang-guyu terus, tahu enggak? Krisis kayak apapun mall ya bek, toko-toko bek, dan arek-arek krisis COVID macam-macam jek ngerokok aja. Ya tak? Ya? Indonesia itu bangsa ajaib, bangsa yang tidak bisa disaingi oleh bangsa Amerika, Korea, Jepang, Cina. Karena bangsa Indonesia mampu bahagia tanpa alat. Melarat tapi bahagia, kata Lapo ya. Ya, tidak harus kaya kok, tidak harus jadi ketua DPR untuk bahagia. Jadi tidak jadi apa-apa bisa bahagia, betul nggak Mas? Kita itu bangsa dahsyat, kita itu bangsa yang dirahmati Allah. Karena dulu ada 1000 malaikat dipimpin oleh malaikat Jibril menumpahkan air berkah ke tanah Indonesia sehingga air dari surga itu melimpahi Indonesia sehingga sekarang tanah Indonesia itu 2/3 adalah lautan. Makanya yang berkuasa adalah Menteri Kemaritiman, gitu ya, dan seterusnya ya. Oke teman-teman sekalian, saya tanya, masih terus atau kita hentikan? Tarik nafas panjang. Lapangkan dada dan hati Anda, sumelehkan jiwa Anda dan ridhokan roh Anda. Kita masih punya banyak sekali hal-hal yang kita mesrakan dan kita rundingkan, kita musyawarahkan dan kita simpulkan bersama. Karena tema kita secara formal belum kita bicarakan, tapi secara random sebenarnya sudah memuat tema kebangsaan dan kenegarawanan. Kebangsaan dan kenegarawanan itu kan dari kata bangsa, negara. Kalau negara, negarawan oke, tapi kalau bangsa, bangsawan kan artinya jadi lain. Bangsawan kan aristokrat, ningrat, darah biru, kan itu kan. Jadi kebangsaan, tidak saya bikin kebangsawanan. Kalau negara-negara, kenegarawanan itu, kalau bahasa Inggris statementship, ya statementship ya. Jadi saya bukan seorang negarawan, saya juga bukan seorang pemimpin bangsa. Tapi saya mencintai, belah dada saya dan pecah kepala saya, isinya adalah cinta. Karena menjadi bangsa Indonesia itu perintah Allah, itu syariat. Siapa yang nyuruh orang tuamu jadi orang Indonesia? Kamu lahir di mana? Di tanah Indonesia. Siapa yang punya tanah Indonesia? Siapa yang menentukan kamu lahir di tanah ini? Berarti kamu wajib nasionalis Indonesia, betul enggak? Berarti Anda wajib menjadi pecinta dan penjaga perawat Indonesia, betul enggak?
Ini bukan bertentangan dengan Islam, ini justru legitimasi dari cara berpikir Islam. Anda itu diperintah Allah menjadi bangsa Indonesia. Jadi Anda harus cinta Indonesia dan merawat Indonesia dan membangun Indonesia, betul enggak? Semua partai, semua ormas, semua kelompok apapun harus mengabdi kepada kesatuan Indonesia. Jadi kalau kita ngomong kenegarawanan adalah misalnya Bu Mega itu punya level kenegarawanan karena beliau berpengalaman untuk mengurusi negara. Kalau saya tidak punya kenegarawanan karena saya tidak pernah jadi ketua RT aja tidak jadi. Ya. Jadi saya tidak berhak ngomong itu. Kalau kebangsaan, modal utamanya adalah SARA. SARA itu apa? Singkatan dari suku, agama, ras. Saya tanya, itu ancaman apa potensi? Selama ini kita kalau ngomong SARA itu pikirannya positif apa negatif? Seharusnya SARA itu modal kita. Allah kasih suku-suku bermacam-macam. Kalau orang Madura beda sama orang Bali, beda sama orang Mandar, beda sama orang Tolaki. Dan masing-masing suku itu memberi sumbangan yang luar biasa kepada Indonesia, betul enggak? Kalau orang Bugis, Anda apal bisnya Bugis itu yang pipos itu padaidi padailo, sipatowo sipatokong. Ya. Kalau ada sebuah keluarga mengalami penderitaan, keluarga yang lain beramai-ramai menolongnya, betul enggak? Kalau Anda, saya nyunyuk rokok, nyek, gitu ya, yang teriak apamu? Mulut toh, dalam mulutmu tak nyonyok enggak? Karena mulut dan kepala adalah kesatuan. Mulut dan gadukmu adalah kesatuan. Jadi Indonesia adalah kalau ada orang partai lain disakiti entah oleh siapa, maka semua partai yang lainnya ikut sakit, betul enggak? Itulah Indonesia. Jadi SARA itu potensi. Cuman kalau salah manajemen dia jadi ancaman. Nah, sekarang mari kita bangun mulai hari ini, potensi kita itu justru SARA. Katakanlah kayak gado-gado. Gado-gado itu apa aja mas? Lontong, kacang, kubis, tahu, tempe. Kalau tempenya bongkeng, gado-gadonya laku enggak? Jadi gado-gado jangan bersikap jelek kepada tempe karena kamu butuh tempe untuk jadi gado-gado, betul enggak? Kalau kacangnya gosok, laku enggak gado-gadonya? Ya. Kalau Indonesia mau jaya, hargailah semua suku-suku. Betul enggak? Dan minta kepada semua suku untuk menyumbang ke Indonesiaan. Misalnya orang Madura, Atembang, Pote Mata, Aluang, Pote Tulang. Daripada saya hidup kehilangan martabat, lebih baik saya mati. Maka saya celurit, saya carok, betul enggak? Sekarang orang modern tahunya yang dilihat adalah caroknya, kekerasannya. Loh, lihatlah harga dirinya yang dipertahankan. Itu bukan soal caroknya, itu soal harga diri. Nah, bangsa Indonesia, PDIP harus memimpin bagaimana Indonesia seluruhnya mempertahankan harga dirinya. Kalau macam-macam mereka di laut, Natuna dan lain-lain kita carok. Gitu ya. Itu sumbangan Madura kepada Indonesia soal harga diri. Sumbangan Bugis kepada Indonesia soal keguyuban bersama satu keluarga. Sumbangan Islam kepada Pancasila ada berapa kata? Coba dihitung. Sila kedua, kemanusiaan yang dan beradab. Adil itu tidak ada bahasa Jawanya, tidak ada bahasa Sundanya. Adil itu hanya ada dari Islam. Kalau Jawa itu selaras, keselarasan bukan keadilan. Jadi adil itu sumbangan luar biasa Islam kepada Pancasila. Jadi jangan musuhi Islam. Oh dia nyumbang kamu kok. Adab. Kemanusiaan yang adil dan adab artinya apa mas? Adab itu dalam bahasa Arab kuno artinya kenduri. Jadi satu keluarga punya rasa syukur nyunatin anaknya apa mantu anaknya, terus dia ngundang tetangga untuk makan bersama, itu namanya adab. Kemudian kita datang Nabi Muhammad, kata adab diperluas. Yang namanya adab itu adalah satu tindakan kebaikan yang tidak hanya menyangkut makan bersama, tapi juga membangun bersama,
kemesraan, semua pokoknya diperluas maknanya. Jadi kemanusiaannya adil dan beradab adalah sumbangan Islam yang luar biasa. Terus nomor 3 Persatuan Indonesia. Nomor 4 kerakyatan. Rakyat dari bahasa apa? Rakyat dari bahasa Arab. Kullukum ra'in wa kullukum wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi rakyat itu adalah sumbangan Islam kepada demokrasi Indonesia. Kalau tidak ada Islam dan demokrasi tidak punya kata rakyat. Padahal rakyat adalah subjek utama dari demokrasi. Jadi jangan marah sama Islam. Nah yang Islam juga jangan keliru sikap. Nanti malah dibenci oleh orang lain kan gitu. Hadirkan Islam itu sebagaimana Rasulullah menghadirkannya sebagai rahmatan lil alamin, sebagai sesuatu yang menenangkan orang, mengamankan orang dan seterusnya gitu ya. Terus ada lagi hikmah, kebijaksanaan. Itu semua dari bahasa Arab. Hikmah, manusia kerakyatan dipimpin oleh hikmah. Terus musyawarah dari bahasa Al-Quran juga. Wakil dari bahasa Arab juga. Anda adalah wakil Tuhan, tapi jangan lupa Tuhan adalah wakilmu juga. Gitu kan? Jadi kalau kamu dijahati orang, wakilkan kepada Tuhan untuk membalasnya. Tidak usah kamu membalas langsung, karena Allah adalah juga wakilmu, Allah adalah walimu juga, gitu ya. Itu semua sumbangan dari Islam. Oke, masih kuat ini mikir? Oke, tapi sebelum itu kita menyaksikan detail dari keindonesiaan ini. Teman-teman dari Saman, grup Saman, saya persilakan untuk mementaskan sebuah tarian yang memang dahsyat dan dikagumi seluruh dunia dari Aceh. Aceh itu Serambi. Saya ingin katakan entah mana provinsi mana atau syukur Jakarta atau syukur Indonesia itu menamakan dirinya dan bersikap sebagai Serambi Madinah. Kalau Serambi Mekah itu urusannya kan cuma akidah, jihad, akhirnya gini-gini terus. Kalau Islam Madinah, Serambi Madinah itu adalah Islam berdagang yang baik, bersilaturahmi yang baik, itu ya, berinteraksi yang baik, isinya kedamaian, isinya kemesraan sosial dan seterusnya. Kenapa tidak ada provinsi di Indonesia yang mau menyatakan dirinya adalah Serambi Madinah? Itu saya sudah tawarkan ke Palu, ke Jogja, kemana-mana, tidak ada yang mau. 1 jam lagi kuat? Oke, gini. Yang teriak itu apanya? Mulutnya dan nafsunya apa dan kesadarannya? Benar ya? Anda harus tahu diri Anda loh ya. Ketika Anda melakukan sesuatu itu datangnya dari hati Anda, dari pikiran Anda atau dari roh Anda. Hati saja itu ada beberapa lapis. Kalau dalam Al-Quran ada kolbun, ada dhaukun, ada fuadun, itu macam-macam. Jadi kalau Anda marah sama istri sama suami itu perhatikan, ini marahnya marah permukaan apa marah agak dalam, itu perhatikan. Demikian juga kalau masalah sosial, masalah politik nasional, itu jangan terlalu mudah marah kalau sesuatu Anda belum bisa memahami, karena sesuatu itu paham atau tidak. Misalnya gini, makanan asin, manis, pahit dan seterusnya itu kan tidak hanya tergantung makanannya tapi tergantung lidahnya, betul tidak? Ketika Anda merasakan pahit, gini, Anda kena COVID terus tidak bisa membau, sebenarnya baunya ada enggak? Yang salah apanya? Yang salah hidungmu yang kena COVID sehingga tidak bisa membau. Jadi kan ini banyak dalam politik nasional begitu itu. Sebenarnya yang salah itu lidahmu sendiri, hidungmu sendiri. Terus kamu menuduh tidak ada wangi, padahal ada wangi tapi kamu yang kena COVID kok. Nah jangan sampai kena COVID politik lagi sejak sekarang. Indonesia akan mengalami siklus yang luar biasa. Saya belum tahu bentuknya tapi akan mengalami siklus yang luar biasa dan PDIP harus siap-siap mengayomi, bukan bersiap-siap untuk bertanding. Nek sampean mengayomi, mau tidak mau semua anak-anak akan merangkulmu, kan gitu. Oke, sekarang pikiran jernih ya, pikiran adil ya, jangan tidak adil ya. Allah mengatakan meskipun kamu benci kepada seseorang, jangan sampai kebencianmu itu membuatmu berbuat tidak adil kepada dia, betul ya? Wala yajrimannakum
Syana'ana qaumin ala Allah ta'dilu. Benci boleh, tapi tidak boleh benci membuat kamu tidak adil. Jadi apapun saja yang terjadi, misalnya kamu tidak suka sama ini, tidak suka sama itu, tapi tetap harus berbuat adil, harus objektif, harus jujur apa adanya. Gitu ya, jelas ya. Itu ajaran Tuhan. Mbak Puan, saya sama beliau kan ketemu baru sekarang. Dan dari kejauhan kan kita juga melakukan sawang sinawang ya. Ngeliat-ngeliat, terus ngukur-ngukur, mengira-ira gitu ya. Dan saya menemukan malam Mbak Puan ini jauh lebih dewasa daripada yang saya sangka. Jauh lebih tajam pikirannya daripada saya sangka. Dan jauh lebih sareh atau lebih bijaksana dibanding yang saya duga-duga gitu. Jadi saya bersyukur. Dan yang paling saya kagumi pada malam ini sebenarnya acara ini berlangsung karena kebesaran jiwanya Bu Mega. Betul enggak? Anda tahu kan sekarang ini kan ada alat untuk memecah belah yang sangat efektif yang namanya medsos, YouTube dan seterusnya. Saya kan dipermusuhkan, diadu domba sama Bu Mega, kadang-kadang sama Habib Rizik, kadang-kadang sama Habib Bahar, kadang-kadang Bukaru Sopoai. Sama setan saya tidak pernah dipermusuhkan, padahal saya musuhan benar sama setan. Gitu. Saya dipermusuhkan dengan orang-orang yang sebenarnya saya sayangi dan saya cintai. Dan Bu Mega tidak terpengaruh sedikit pun oleh permusuhan itu. Bu Mega tidak punya rasa marah kepada saya, benci kepada saya, bahkan ngoyak terus. Beliau yang ndawuhi saya, Cak Mbok datang 3 tahun. Beliau juga pernah datang ke Markas Ma'iyah untuk menyampaikan hajatnya Bu Mega. Pak Idam Samawi juga menyampaikan. Dan baru sekarang ini kita temukan karena saya sudah lega menemukan Indonesia yang akan datang, yang akan luar biasa. Jadi saya itu tiap malam minta mimpi kepada Allah, minta dikasih petunjuk. Dan seminggu yang lalu sebelum saya menyusun konsep-konsep untuk malam hari ini, saya itu dikasih mimpi oleh Allah. Saya pergi ke Siberia, kemudian mampir ke Ukraina, kemudian mampir ke antara Amerika Serikat dengan Amerika Latin. Kemudian begitu saya pulang ke Indonesia, itu saya melihat tulisan kain yang sangat panjang yang berwarna ungu. Ungu itu warna surga dan ungu itu dalam bahasa Jawa adalah bangkit, bangun. Kita sekarang ini tertidur sangat lama sambil bertengkar. Besok kita akan bangun dengan kerukunan dan kemesraan gitu ya. Dan di kain panjang berwarna ungu itu saya membaca tulisan Lailatul Qadar. Sehingga saya husnudon, bukan ngeramal. Saya husnudon, saya berpikir positif bahwa insya Allah tahun ini adalah tahun di mana Allah ngasih Lailatul Qadar kepada bangsa Indonesia. Akan terjadi putaran zaman yang tidak Anda duga-duga. Akan terjadi perubahan-perubahan yang Anda tidak perhitungkan. Dan itu kita harus antisipasi bahwa perubahan itu kalau terjadi harus menjadi lebih baik dari yang kemarin. Harus lebih baik dari segala hal gitu ya. Dan saya senang sekali mendengarkan jawaban Mbak Puan tadi, luar biasa menurut saya. Artinya saya enggak pernah berpikir Mbak Puan akan menjawab seperti itu gitu loh. Dia artinya kalau nggak pernah ketemu nggak tahu Mbak Puan. Ya. Jadi harus sering-sering ketemu. Ya tapi kan denger-denger lah ya. Ya kan mana berani kalau belum jelas PDI adalah pengayoman. Kalau sudah pengayoman saya masuk sini. Gitu. Kemarin kan masih perjuangan, aku ini kok berjuang. Aku dikenek ngene, lah kita laporkan gitu. Jadi saya takut begitu saya dapat informasi dari Allah bahwa PDI itu sekarang PDI pengayoman, maka saya saya datang ke kebagusan. Saya datang ke Langit Agung. Cuman saking semangatnya saya sampai jalan-jalan dan di YouTube dan siaran langsung itu saya kelihatan ngos-ngosan. Sehingga saya kemudian dikritik oleh banyak netizen dan saya dapat WA, Cak santai aja ngerokok dulu. Gitu. Terus ya kan tidak mungkin bisa merokok di sini dan ini saya agak memang saya itu kalau tidak ngerokok, saya itu pekewo sama Allah. Allah itu menciptakan tembakau, terus diapain? Apalagi kalau sampai saya anti tembakau kan saya berhadapan sama malaikat. Anti tembakau kan ya, duduk kan gitu kan. Jadi saya tidak berani anti rokok, tidak berani. Kalau memang rokok itu tidak baik, tolong para dokter, para ilmuwan
melakukan penelitian tembakau itu diapain supaya manfaat. Karena tidak mungkin Allah ngasih tanaman tanpa manfaat. Betul enggak? Oke, kalau teknologi dari tembakau menjadi rokok itu tidak bermanfaat, tolong teliti lagi, dibikin apa, sayur kek, lalap kek gitu loh. Supaya manfaat, karena tidak mungkin tidak manfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jelas ya, tidak mungkin Allah menciptakan siapapun, dimanapun tanpa manfaat. Oleh karena itu, saya sangat mantap malam ini karena kita memang wajib jadi orang Indonesia, bukan kebetulan. Kita ditakdirkan, diwajibkan untuk membela Indonesia, membangun Indonesia, mewangikan Indonesia. Itu adalah takdir dan kewajiban. Itu amanah dan perintah Allah. Beliau diperintah jadi cucunya Bung Karno, mau tidak mau. Dan beliau taat. Dan seluruh bangunan cita-cita beliau dibangun berdasarkan perintah Allah itu. Jadi ini kita di sini perintah Allah. Jangan dibilang nggak syar'i. Syar'i banget ini. Ini syar'i karena itu syariat Allah. Syariat Allah itu artinya aturan Allah. Baik yang menyangkut orang sholat, ibadah mahdoh, maupun alam semesta, sungai, ekosistem, dan seterusnya. Maka di PDIP saya menganjurkan, sekarang ekosistem di Indonesia kan negara yang paling subur, makmur, luar biasa. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, kurang piye ya. Dan tidak ada di seluruh dunia, hanya Indonesia yang sesubur itu, semakmur itu, dan rempah-rempahnya tidak terbatas. Betul enggak? Covid sebenarnya kalah sama rempah-rempah. Kalau Anda melihat kurva atau grafik keterpaparan Covid di Indonesia dengan di negara lain, Anda akan kagum. Dengan penduduk sebanyak ini, dengan kesembronoan rakyatnya dan keberanian rakyatnya untuk tidak pakai masker, ya toh, ngawur di mana-mana, ya toh, nekat di mana-mana. Seharusnya yang terpapar itu kan ratusan juta, betul enggak? Tapi faktanya enggak. Malaysia lebih banyak, Vietnam lebih banyak, bahwa penduduknya hanya 1/10 kita. Jadi kita ini bangsa yang dahsyat, bangsa yang top. Tolong setiap pemimpin menyadari itu dan berangkat mensyukuri masa depan Indonesia dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah bangsa istimewa. Tanahnya istimewa, tanamannya istimewa, rempah-rempahnya istimewa, mentalnya istimewa. Gitu. Nggak bisa dibikin sedih, Bu. Mbak Puan, ini nggak bisa sedih. Sudah jelas tidak bisa makan, sudah jelas jualannya tidak laku, sudah jelas susah di rumah terus dihilang-hilang sampai ngiler. Tapi yang guyang-guyu, Bu. Cek cengenges saya, ketepuk aku cek ngerokok aja, gitu. Bangsa Indonesia kok, gitu. Bangsa yang tidak tertandingi, tidak tertandingi. Kalau orang Amerika mengalami kayak Anda, modern. Orang Jepang, orang Cina mengalami kayak Anda, modern. Tapi kita tidak. Kita tetap bangkit. Kita punya Bung Karno di dalam jiwa kita. Gitu kan? Saya tidak mengatakan Bung Karno itu nabi apa enggak, tapi pokoknya kan faktanya kita itu punya Bung Karno. Gitu ya. Dan nyun sewu yang mohon maaf ini Bu, yang Anda Mbak ya aduh sepurane ya. Tapi jangan khawatir Mbak Puan, saya ini justru merasa lega karena dipanggil Mbah. Saya ini gelar saya Mbah, bukan profesor, bukan doktor, bukan menteri, bukan kiai, bukan habib, bukan gus. Saya ini Mbah. Dan saya seneng meskipun mangkel. Senengnya karena itu gelar yang paling dahsyat. Kalau gini, kalau saya mbahmu, apakah saya harus pinter? Kalau saya tidak pinter, kamu pecat sebagai mbah enggak? Gitu? Kalau saya tidak kaya, tetap mbahmu. Jadi tidak ada persyaratan-persyaratan keduniaan untuk seorang mbah. Yang penting aku mencintaimu dan kamu mencintaiku. Gitu aja. Jadi mbah itu hanya cinta. Itu yang namanya ekonomi keluarga Bung Hatta dulu, supaya kita itu punya jiwa kekeluargaan. Supaya mbah itu luar biasa. Yang orang Jawa ngerti ya bahwa, Mas Joko, kelingan ya. Di Jawa itu Mbak Puan, ada namanya mbah itu sampai 18 tingkat. Ya. Mbah, ya. Mbah, buyut, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur, gerupak sente, debok bosok, gali asem, gerupak waton, cendeng, giyeng,
cumpleng, ampleng, menyaman, menyo-menyo, dan ke-18 terah tumerah. Jangan ketawa. Kalau sebuah bangsa memiliki kesadaran sejarah sampai 18 tingkat. Bung Karno mengatakan jas merah. Dan kita ingat sejarah itu sampai 18 generasi. Betul enggak? Wahai Amerika, wahai Rusia, wahai semua negara-negara yang merasa kuat dan adik kuasa, jangan pikir kalian benar-benar berkuasa karena kami adalah bangsa dengan peradaban yang punya skala waktu 18 generasi. Sehingga ilmu kita, manajemen kita akan jauh melebihi kalian semua. Cuman masalahnya sekarang belum tepat presidennya gitu aja. Jangan marah. Jangan marah. Saya tidak mengatakan salah loh ya. Saya tidak mengatakan salah atau jelek, enggak, belum tepat. Ya, loh, kalau bahasa Jawa itu ada bener Mbak Puan, ada pener. Itu sudah bener tapi belum bener gitu. Jadi itu mohon maaf ya, saya bukan mengkritik, tapi memang saya itu penasaran dengan kebesaran Indonesia yang tidak bisa kita wujudkan. Dan aku ingin besok pagi sebelum dan sesudah 2024 kita akan mengalami revolusi besar dari dalam diri kita. Bukan revolusi untuk menjatuhkan presiden dan penguasa, enggak. Revolusi yang akan dipimpin oleh presiden dan para sesepuh lainnya. Mereka yang akan memimpin kesadaran baru. Mereka yang memimpin melungsungi yang baru. Mereka yang memimpin kelahiran kembali bangsa Indonesia dengan kesadaran sebagaimana Mbak Puan tadi sudah ungkapkan panjang lebar. Dan itu akan terjadi siklus itu. Saya tidak meramal, tapi akan terjadi siklus itu. Akan kabul doamu malam hari ini. Amin ya rabbal alamin itu ya. Jadi konco-konco, saya dikritik tadi karena di YouTube saya kelihatan ngos-ngosan. Terus saya disarankan merokok. Tadi cuma sampai sekarang saya belum dapat izin dari sebelah kanan saya. Gitu. Sudah dari tadi tak gini-giniin enggak. Wis tak cekel-cekel enggak. Oh alah. Wis nginang-ngene aku. Ini arek-arek los ngono. Salah satu yang ditakuti virus adalah, tapi nanti dimarahi sama WHO sama, enggak, maksud saya, semua itu kan ada konteksnya, ada nawaitunya gitu loh. Anda rabi dengan rabi beda, ada rabi mergo nafsu, ada rabi mergo kesejahteraan cita-cita keluarga. Kan sekarang ngerokok untuk apa, ngerokok karena apa, dengan niat apa, dalam konteks apa kan, ya duru ala illatihi kalau kata usul fikih kan gitu kan. Jadi semua yang saya katakan itu kan tolong lihat asal usulnya. Misalnya kalau di maknya kan meso boleh enggak? Iki Mbak senengannya meso. Nah terus aku ngomong diancuk seweneng ini. Dua bal, wow gitu. Terus saya bilang, meso itu kan spontanitas alamiah dari setiap orang yang merasakan sesuatu yang menggelisahkan. Misalnya, aduh gitu ya, cok gitu kan. Yang enggak boleh itu misui. Ya, kalau misui itu peristiwa sosial, kalau miso itu peristiwa subjektif individual. Jadi misalnya ngeden, ngising, enggak apa-apa di WC-nya sendiri, tapi nek kon ono daya terus kon nguna, itu berarti menghina tamumu kan gitu kan. Ya, jadi di maknya kita terangkan semua peta titik-titik titik-titik ilmu dengan proporsinya masing-masing. Kita harus lengkap. Saya sama Bu Mega dipermusuhkan. Bu Mega tidak sedikit pun terpengaruh dan Bu Mega tetap meminta saya datang ke sini. Dan sekarang dipertemukan dengan putrinya. Coba. Kok sekarang kok ketemunya? Pokoknya Mbak Puan yang ngasih. Oh, itu kan ini konotasi, itu namanya konotasi ya. Kadang-kadang orang dihukum karena konotasi orang lain toh. Itulah pikiranmu dewe. Itu kan perasaan adik saja, ya toh. Gitu, tapi kita bahagia malam ini. Kita optimis untuk Indonesia masa depan, ya. Anda adalah generasi emas. Anda adalah orang yang dijadikan oleh Allah, oleh Tuhan untuk mewarisi kekuatannya demi masa depan bersama. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard
wa naj'aluhum a'immah wa naj'alumul warithun. Aku berjanji kata Allah kepada semua hamba-hambaku di muka bumi yang diinjak-injak, yang dilemahkan. Dia akan aku warisi kekuatanku dan akan aku jadikan pemimpin di masa yang akan datang. Anda adalah pemimpin masa depan, ya. Ngene ya. Ya gak nasional tok, ya di kampung barang ndak masalah. Ndak masalah. Kita ndak butuh kebesaran, kita tuh butuh kesungguhan, kita Bu ya. Kata beliau tadi, meskipun kecil saya ingin jadi bagian dari yang membangun Indonesia, kan gitu kan. Jadi enggak apa-apa, ketua RT enggak apa-apa. Enggak apa-apa. PDIP ranting enggak apa-apa. Asal pengayoman, gitu. Gitu ya. Gitu ya. Jadi mulai malam hari ini Mbak Puan bahkan merespon, loh, enggak bisa PDIP mengayomi semuanya. Kalau gitu kalimatnya gini, semua pihak, semua golongan, semua parpol, semua ormas, semua kelompok saling mengayomi satu sama lain. Gitu aja, kok repot gitu. Gitu aja kok repot kata Gus Dur ya. Gitu. Cuman saya nggak pakai. Wis kangen kayak ya. Gitu. Gus Dur tak, Gus pokoknya sampean jadi presiden nanti jangan berhubungan lagi dengan Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul itu ada dua bersaudara, satu Nawang Wulan itu Nyi Kanjeng Ratu Kidul. Terus ada adiknya namanya Nawang Sih itu Nyi Roro Kidul. Jadi Anda selama itu salah kaprah. Yang Anda maksud Nyi Roro Kidul sebenarnya adalah Kanjeng Ratu Kidul, kakaknya, gitu kan. Jadi itu ada dua bersaudara. Saya sering ketemu di Selatan Keraton di Jogja sana gitu. Saya sering ketemu. Ya salam ya, sampean adiknya Mbak Yuni. Nek sampean adiknya aku Mbak Yuni, sampean Mbak Yuni aku adiknya gitu ya. Anggitmu kontok sing gelem tak kabeh ya gelem arek-arek iki. Dapurane arek-arek gitu. Gitu teman sekalian, itu semua saya pelajari loh teman sekalian. Semua Bu, Mbak Fian, semua saya pelajari. Sekarang ini saya sedang bikin drama judulnya Reriungan. Ya, Reriungan itu artinya judulnya melungsungi. Melungsungi itu Bu, lahir kembali. Kalau ular ganti kulit, kalau lobster, udang ganti ragangan. Kalau ulat jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Kalau Garuda, umur 40 tahun, Garuda akan mencakar-cakarkan cakarnya di batu-batu padas di gunung sampai tanggal. Paruhnya ditotol-totolkan di batu-batu padas sampai tanggal. Bulunya dibikin rontok. Kemudian di antara 10 Garuda akan ada 3-4 yang lahir kembali, bulu-bulunya tumbuh kembali paruh dan cakarnya, kemudian menjadi Garuda yang sakti perkasa. Dan aku minta PDIP dan Anda semua adalah Garuda yang sudah melungsungi dan menjadi Garuda baru. Garuda baru yang akan melanglang buana dan memimpin kesejahteraan seluruh dunia. Ini doa saya sangat serius. Bahwa tidak terkabul sudah biasa. Tapi kalau ternyata kabul jangan kaget. Allah penuh kejutan, betul enggak? Jangan kaget. Ternyata loh, saya dulu jilbab itu kan saya perjuangkan sekedarnya saja, ternyata kabul kok. Sekarang semua jilbaban, 98% muslimah di Indonesia jilbaban. Wadam jilbaban, kurang piye. Pengemis jilbaban, petani-petani di sawah jilbaban. Dikabulkan oleh Allah apa yang saya perjuangkan. Padahal saya juga tidak berjuang amat, tidak sampai ngoyo-ngoyo ya tidak. Pokoknya menyadarkan saja bahwa wanita itu boleh memilih apa yang nyaman untuk dia, termasuk jilbab gitu tok gitu. Ternyata dikabulkan oleh Allah, meskipun saya tidak dapat royalti dari toko-toko penjual jilbab gitu ya. Tidak ada masalah, saya tidak minta jasa, saya tidak minta apapun, saya tidak minta reward dari Anda. Aku tidak peduli engkau menghargai aku atau tidak. Aku tidak peduli engkau mengapresiasi aku tidak. Aku tidak peduli. Aku hanya harus memastikan bahwa aku ridho dengan semua yang aku alami di dunia ini, supaya nanti kalau aku mati tidak menjadi hantu. Sebab kalau engkau belum ridho hatimu dalam hidup ini, begitu kau mati kau jadi hantu. Maka di drama Melungsungi itu semua namanya saya ambil dari nama jin dan malaikat. Tidak ada yang nama manusia. 92 orang yang ikut main drama itu. Semua namanya nama jin. Dan saya sudah minta kepada pimpinan-pimpinan jin itu dari Merak sampai Madura. Sudah saya temui mereka semua, minta izin namamu saya pakai untuk drama. Karena Indonesia sangat butuh melungsungi. Harus ada kesadaran baru. Harus ada cinta yang baru, yang refresh ya. Harus ada kebersamaan yang baru. Harus ada reriungan yang baru gitu.
Maka mereka kemudian mengizinkan dan tidak mengganggu pentas saya. Meskipun pemainnya sudah saya kasih sangu, kalau nanti kamu diganggu macam-macam baca ini dan sebut namaku, saya bilang gitu. Pokoknya jin kerungu jenengku itu, oh sampean melok mak iya, ngono akhirnya. Iya, jadi saya kan tidak pernah kejam sama jin. Saya kan tidak pernah siaran TV terus, nama takunu, ya tibikumullah. Kan tidak pernah. Terus jinnya tak ambil masukin botol. Enggak lah. Saya selalu baik-baik sama jin. Saya selalu bergaul baik. Dan saya tidak melanggar perintah Allah untuk bekerja sama dengan jin. Saya tidak pernah kerja sama. Bahkan saya tuh kasihan sama setan, sama iblis itu, saya tuh tidak tega. Dari dulu sampai sekarang setan iblis itu tidak bisa nggoda saya coba. Kan kasihan. Betul enggak? Pekewo saya kadang-kadang. Kadang-kadang ingin saya turuti dikit-dikit gitu loh. Tapi tetap tidak berani juga. Jadi saya tuh, kalau sama manusia itu Masya Allah udah. Tapi kalau sama, jadi makihan kita tadi kan ada teman PDIP yang Mas Adian ya. Ada. Mas Adian kan bilang, loh saya kan Kristen, masa saya masuk forumnya Cak Nun. Terus Mbak Indah menjawab, di forumnya Cak Nun itu jangankan orang Kristen, jin setan masuk boleh. Betul enggak? Setan salah apa Mas? Aku takut setan salah apa? Kok setan jadi kambing hitam di Indonesia? Asal ada orang jahat yang disalahkan setan toh? Setan salah apa? Dia memang tugasnya seperti itu dan dia tidak bisa berubah. Kalau Anda bisa berubah, Anda adalah makhluk kemungkinan. Kalau setan, iblis, makhluk kepastian, dia tidak bisa apa-apa. Harus seperti itu. Kalau Anda kan boleh berubah. Anda mungkin ini, mungkin itu, mungkin baik, mungkin buruk. Jadi kan mending jadi manusia. Maka saya kasihan kepada setan, tidak tega. Jadi kalau saya ketemu mereka malam-malam berduyun-duyun mesake gitu ya. Kasihan. Jadi gitu Mas. Ini pemikiran-pemikiran seperti ini saya tidak ngarang, ini beneran, ini beneran. Maka saya juga sangat bersungguh-sungguh dengan acara malam hari ini, Mbak Puan ya dan teman-teman saya. Dan saya hitung semua sisinya Mas Hasto, saya hitung semua sisinya karena saya ini mencintai Indonesia dengan poke nyawaku, sak pok-poke nyawaku. Saya mencintai karena apa loh? Karena Indonesia bukan Muhammad, bukan Ibrahim. Loh, Indonesia itu ciptaan Allah yang aku diletakkan di situ, maka aku wajib mencintai Indonesia sebagai perintah Allah. Betul enggak? Kita sendiri kan yang rewel, kita sendiri tidak ikhlas kan. Kita itu tidak ikhlas satu sama lain, betul enggak? Kita itu distrust satu sama lain, cemburu satu sama lain, iri, dengki satu sama lain, bener enggak? Itu bisa antar orang, antar golongan gitu kan. Sehingga kalau ada orang menang, luar biasa mangkelnya, kan gitu kan seterusnya ya. Jadi itu soal kepemimpinan. Maka hati-hati milih pemimpin berikutnya. Diamati betul, dirasakan betul pemimpin berikutnya gitu ya. Itu soal kepemimpinan. Harus ada, itu cukup satu orang kok yang memberi contoh, yang menjadi kepala ular, kepala naga ini satu orang aja. Yang nanti kepalanya kemana semua badan dan ekornya akan ikut. Jadi menurut saya itu soal keteladanan seorang pemimpin, gitu Mbak. Jadi pemimpin yang bukan hanya pinter, tapi juga baik, bijaksana, sabar, dan lengkap. Namanya juga pemimpin harus lengkap, kan gitu. Dan Mbak Puan tadi menunjukkan bahwa dia punya kelengkapan seperti itu. Ya, tinggal dikembangkan dan dimatangkan, kan begitu. Jadi menurut saya itu Mbak, mau diapain? Wong sekarang dikasih tahu yang benar nggak mau. Gitu. Apakah orang Indonesia bodoh? Enggak. Apakah orang Indonesia enggak tahu? Mereka memang bukan enggak tahu, mereka itu enggak mau tahu toh. Dalam banyak ini enggak mau tahu, bukan enggak tahu. Jadi kadang-kadang kita itu bukan bodoh tapi jahat. Nah makanya supaya kita tidak jahat satu sama lain, dibutuhkan pengayoman seorang pemimpin yang mengamankan semua pihak. Ya. Dan itu sudah ada di Indonesia. Sudah ada, sudah dikasih oleh Allah di tengah-tengah bangsa Indonesia. Orang yang menjadi orang tua dari semua orang, orang yang mengayomi semua orang, orang yang bikin setiap pihak itu aman, dilindungi. Dan itu ada, makanya di Indonesia kan ada pawang, ada Panembahan, ada Punokawan. Pawang itu apa Mas? Kalau pakai ilmu barat, menaklukkan macan itu kan pakai lasso kayak, pakai karate kayak gitu ya. Kalau pakai ilmu timur mungkin pakai dikasih makan dulu, dirayu, terus baru ditali gitu ya. Kalau pawang enggak,
Kalau orang timur bisa menjadi pawang, pawang itu pokoknya macan itu kalau ada pawang dia langsung jinak, ikut. Nah kita butuh manusia pawang di Indonesia dan sudah ada manusia pawang di Indonesia. Tinggal engkau ikhlas apa tidak menerimanya. Sekarang pertanyaannya adalah apakah engkau benar-benar mau berjaya dan bangkit kembali sebagai bangsa Indonesia yang sejati. Bukan bangsa Indonesia yang dihapusi Belanda, dihapusi Cina, dihapusi Amerika, dihapusi Israel. Disuruh pindah-pindah ibu kota oleh orang lain. Ya. Saya jangan ditanya apakah saya setuju atau tidak setuju kepada pemindahan ibu kota. Jangan tanya saya, wong yang bikin saja tidak pernah tanya saya kok. Kok kontak-kon aku lah apa aku gitu kan. Gitu ya. Kadang-kadang kita itu mencari informasi tidak salah kaprah. Ada artis cerai gitu, wartawannya ngejar saya, Cak, apa pendapatmu? Lo yang cerai aja tidak nanya saya kok kamu yang nanya saya. Tadi angel yang Indonesia itu angel. Gitu ya. Ya teman sekalian, menurut saya jawaban saya kepada ibu saya tadi adalah ayo dari skala yang kecil sampai menengah sampai nasional kita temukan orang yang betul-betul bisa mengayomi dan mengamankan semua pihak. Itu aja kuncinya. Nah terjemahnya nanti bisa sampai ke konstitusi, sampai ke tata hukum, sampai ke birokrasi nanti terjemahnya. Tapi intinya itu pengayoman. Kul a'udzu bi rabbin nas itu nomor 1. Baru kalau terpaksa malikin nas, kalau terpaksa lagi baru ilahin nas. Itu metodologi politik dan sosial dari Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nas itu. Itu betul-betul karena Quran itu petunjuk. Bahkan dia obat, penyembuh. Kalau buku-buku berjuta-juta lainnya itu informasi tapi belum tentu benar, belum tentu baik, belum tentu bermanfaat. Kalau kitab suci, Quran dari Allah, itu pasti benar, pasti merupakan petunjuk dan pasti mencerahkan, pasti menjadi obat dari segala macam penyakit, solusi bagi segala macam persoalan gitu ya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Bu, kita akhiri ya Bu ya. Kita semua tepuk tangan untuk Mbak Puan. Kita doakan Tuhan membimbingnya sampai ke tempat yang terbaik untuk beliau maupun bagi Allah sendiri dan bagi bangsa Indonesia gitu ya. Aku gak usah kok dangano gak apa-apa, ngene iki aku wis. Aku iki wis ngene iki. Saya itu paling bawah, jadi Anda tidak bisa menjatuhkan saya. Gitu? Tidak mungkin Anda bisa menjatuhkan saya karena saya sudah di bawah kok. Kok tiba nang di meneh aku iki. Kecuali kalau lebokno jumbleng gitu kan. Nah kalau Mbak Puan kan di atas. Bisa dijatuhkan, makanya kita doakan jangan berani-berani punya niat menjatuhkan Mbak Puan, gitu ya. Tapi kalau saya tidak bisa dijatuhkan bukan karena saya hebat, karena saya sudah di sini dijatuhkan kemana lagi saya. Saya sudah terpojok mau disorong kemana lagi, didesak kemana lagi kan gitu ya Mas ya. Nah Anda di mana? Anda di bawah apa di tengah apa di atas? Bawah toh? Beruntunglah orang-orang yang berada di bawah karena tidak bisa jatuh lagi. Tidak bisa lebih rendah lagi, betul tidak? Fatu balil ghoroba, kata Rasulullah SAW. Gitu. Teman sekalian, sekarang saya mohon satu Al-Fatihah. Kita peruntukkan bagi Mbah Soekarno, kepada Mbak atau Ibu Megawati, Mbak Puan, dan Pak Taufik Kemas. Ya, Al-Fatihah kita niati untuk beliau semua. Gitu ya. Al-Fatihahnya kan tidak hanya satu karena jumlah Anda kan banyak. Jadi insya Allah berlaku Al-Fatihah sangat banyak. Gitu ya. Setelah itu kita sama-sama kun fayakun seperti biasanya ya. Jadi doa terakhir kita itu bukan saya yang berdoa, Anda yang amin, tapi kita semua mengajukan ghirah hati kita kepada Allah dengan meneriakkan jiwa dan roh kita. Bukan meneriaki orang gitu ya. Ila hadiniyah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW untuk 3 mbah-mbah kita dan keluarga para proklamator kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah
Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Selamat kembali ke rumah masing-masing, selamat berkah, lancar ekonominya, nafkahnya, semuanya ya, rukun keluarganya dan tenang hatinya, cerdas pikirannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.